Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Sofi Laila Sofari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif dalam public speaking. Dengan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dengan nomor induk mahasiswa 281000002. Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia. Yuk langsung simak aja videonya. Teman-teman, jadilah pendengar yang baik, oke? Berbicara tentang komunikasi efektif dalam public speaking, ada 3 unsur yang menyatu dalam komunikasi setiap kali kita berbicara. Ketiga unsur itu adalah verbal, vokal, dan visual. Unsur verbal adalah pesan itu sendiri, kata-kata yang diucapkan. Unsur vokal adalah suara Anda, intonasi volume, dan artikulasi. Dan unsur visual adalah apa yang dilihat oleh orang. Pada dasarnya, apa yang mereka lihat dari wajah dan badan kita. Oke teman-teman, mari kita kupas tuntas apa saja sih cara untuk membuat Anda optimal dalam menyampaikan pesan yang efektif, mempengaruhi, meyakinkan, dan menarik tentunya. Pertama, penggunaan bahasa. Hal pertama yang benar-benar harus Anda perhatikan adalah penggunaan bahasa. Jika Anda menonjolkan sisi intelektual dengan memperkaya istilah, namun audiens tidak mampu memahaminya, itu percuma saja. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang dipahami oleh audiens. Penggunaan kalimat. Apapun yang Anda sampaikan harus efisien. Apabila dengan 10 kata audiens dapat memahami maksud Anda, tidak perlu Anda berbicara dengan menghabiskan 100 kata atau lebih. Dan yang terakhir, poin ketiga, kecepatan berbicara. Sebagai pembicara yang cerdas, Anda harus memperhatikan variasi tempo. Pada kalimat mana Anda harus berbicara cepat, lambat, ataupun normal. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai bahasa tubuh. Simak baik-baik ya. Pertama, kontak mata. Anda harus membekali teknik mengoptimalkan kontak mata dengan baik. Poin ke-1, memandang audiens sebelum memulai berbicara. Ketika nama Anda dipanggil oleh moderator, pandanglah audiens dengan tatapan ramah sambil tersenyum. Hal ini menandakan bahwa Anda peduli dengan mereka. Poin kedua, menjaga mata untuk tidak sering melihat layar. Jika Anda presentasi menggunakan PowerPoint, hindari terlalu sering melihat layar, sebab hal itu dapat membuat Anda kehilangan interaksi dengan audiens. Untuk mencegahnya, maka Anda harus menguasai materi semaksimal mungkin. Poin ketiga, jangan cepat memindahkan pandangan. Anda harus memindahkan pandangan pada saat yang tepat. Contohnya, jika tengah melihat ke samping kanan, maka selesaikan dulu sebelum berpindah ke sisi yang lain. Terakhir, poin keempat, konsisten melakukan kontak mata dengan audiens. Berapapun jumlah audiens yang hadir dalam kegiatan public speaking Anda, mereka semua ingin diperhatikan secara personal. Jika ada di antara audiens menatap Anda dengan sinis, ingat, jangan sampai Anda tak ingin memandangnya kembali. Tidak usah dihiraukan, itu hanya soal biasa, karena Anda belum bisa memenuhi kebutuhan emosional. Teman-teman, apakah cukup jelas? Baik, kita lanjut ya. Kedua, ekspresi. Berkaitan dengan ekspresi wajah, ada hal penting yang harus Anda perhatikan. Hal tersebut adalah dapat menunjukkan secara tepat ekspresi saat gembira, sedih, bersemangat, terkejut, marah, takut, serius, dan penuh perhatian. Setiap ekspresi tersebut harus natural dan sesuai dengan sesuatu yang disampaikan. Tidak boleh dibuat-buat loh. 3. Gestur. Gerakan atau gestur yang berbeda memiliki makna yang berbeda pula. Misalnya, tangan terus memegang spidol besar, menggaruk-garuk kepala, menyembunyikan tangan ke dalam kantong celana, bahkan ada yang terus merapikan rambutnya. Sebagai pembicara, sebaiknya Anda harus berlatih tenang dan terbuka. Cobalah berlatih di depan cermin. Masih semangat mendengarkan tidak teman-teman? Baik nih teman-teman. Poin keempat, postur.
Postur yang baik memberikan kesan otoritas dan kepercayaan diri. Hal ini akan dinilai sejak Anda mulai berdiri pertama kali di hadapan audiens. Jika postur Anda kaku dan tegang, maka dapat dengan mudah terlihat Anda tidak siap. Untuk mengoptimalkan postur, pastikan Anda dalam posisi rileks dan tegak, tidak membungkuk saat berbicara. Ingat, hindari posisi membelakangi audiens. Ingat teman-teman, hindari posisi membelakangi audiens. Dan akan lebih baik bila tidak terlalu sering berpindah-pindah tempat. Tetapi tidak baik juga bila terlalu lama berada pada satu titik tertentu. Demikianlah pembahasan mengenai unsur komunikasi efektif saat berbicara di depan umum. Kekuatan public speaking tidak hanya terletak pada satu hal yang disampaikan, tetapi juga ditentukan perpaduan antara pesan verbal, dukungan vokal, dan bahasa tubuh yang Anda gunakan. Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang untuk menghasilkan penampilan yang efektif dan meyakinkan. Halo teman-teman, ada sedikit pesan nih dari saya. Jadilah pembicara yang pandai bermain peran untuk membuat audiens tidak mudah bosan. Padukan unsur vokal, verbal, dan visual. Maka Anda akan terbebas dari kutukan pembicara yang membosankan. Akhirnya selesai juga pembahasan kita kali ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Semoga materi ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.